Halo, selamat datang di channel Andriano Justin. Jangan lupa untuk berlangganan YouTube channel kami dan memberi suka. Terima kasih. Berabad-abad yang lalu, hiduplah seorang pria yang bernama Prabu Mangkurat. Ia dijuluki sebagai seorang yang memiliki kekuatan kuat dan dipercaya untuk memimpin sebuah negeri. Ia digelari Manerus Bumi atau orang yang dipercaya mengurus negeri oleh Tuhan. Suatu hari, ia dikejar-kejar oleh musuhnya yang tidak menginginkan kehadirannya. Hingga sampailah ia di sebuah tempat di bawah kaki gunung Cakrabuana. Sesampainya ia di sana, tiba-tiba bumi bergetar. Gempa bumi besar melanda tempat itu. Tanah-tanah amblas, tebing-tebing berlongsoran menimpanya, dan semua yang ada di sekitarnya. Ia tenggelam di telan longsoran itu. Namun, karena kekuatan yang dimilikinya, ia masih selamat dan hidup walaupun di bawah tumpukan tanah yang tak berapa dalam jauhnya. Ia berusaha merangkak keluar tanah, menggali untuk mencari tempat keluar. 7 hari 7 malam pun berlalu, tanpa makan dan minum. Ia masih bisa bernafas atas karunia yang maha kuasa. Hingga keajaiban pun muncul. Ia menemukan sebuah lubang yang cukup besar. Lubang itu adalah cibul, atau dalam istilah Sunda, itu artinya lubang tempat keluarnya mata air. Setelah merangkak beberapa lama, dari dasar longsoran, ia akhirnya bisa keluar dari lubang mata air itu. Bisa kembali menghirup udara segar, ia kemudian bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Tugag Togog melihat ke segala arah. Di sebuah mata air, tak jauh dari tempat keluarnya ia dari dalam tanah, bermeditasilah ia. Kami menyebutnya ngamanah atau berpikir. Tempat itu kini bernama Cipanah. Hingga tercetuslah idenya untuk menamai tegalan di sekitarnya dengan sebutan Cibulan, yang berasal dari kata cibul atau lubang mata air. Karena ia berhasil keluar dari dalam tanah lewat lubang mata air itu. Ia kemudian memutuskan untuk bermukim di tegalan itu. Namun, tak lama keberadaannya pun terendus oleh musuh yang mengetahui bahwa ia masih hidup. Suatu hari, ia dicegat oleh musuh di suatu tempat yang kemudian diabadikan dengan nama Pamegatan, atau tempat dicegatnya Prabu Mangkurat oleh musuh. Sebagai seorang yang sakti, ia tidak mudah untuk ditangkap. Menghilang dalam sekejap mata dan muncul dengan misterius. Para musuh hilir mudik mencarinya di tegalan yang kini dikenal dengan sebutan Desa Cibulan. Suatu hari, Prabu Mangkurat kembali menampakkan dirinya di sebuah hutan bambu di Cibulan yang kini dinamai Panembong, yang dalam bahasa Sunda itu berarti tempat penembongan atau tempat menampakkan diri. Namun, itu hanya berlangsung sekejap mata. Hingga terakhir kali ia menampakkan diri adalah di Cinangka. Saat itu, ia berpesan pada warga dengan menancapkan tongkatnya di tanah. Mun hiji poe aya anak incu neangan kaulah, bejakeun simkuring aya di dieu. Atau, jika suatu hari nanti ada anak cucuku yang bertanya tentangku, maka disinilah aku. Di Cinangka itu pula tempat disemayamkan jasad Eyang Prabu Mangkurat. Setiap bulan Suro diperingati sebagai Hari Buku Tahun atau biasa disebutkan pula sebagai Hari Ulang Tahun Desa. Dari kisah itu pula, dipercaya bahwa Eyang Prabu Mangkurat pula lah yang menamai beberapa tempat di Cibulan dan di sekitarnya. Demikian sejarah dan asal-usul Desa Cibulan. Hendaknya, sebagai orang yang bijak memaknai sejarah, maka jadikanlah ini sebagai pengetahuan dan tetap dilestarikan untuk generasi berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar,
suka, dan berlangganan di kanal YouTube kami. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.